07 10 14. Rekan saya sebelah kiri. Nama saya Ignatian Adi Pratama, NKM saya 19071100. Oke, kami di sini akan mendiskusikan yang berjudul pengembangan sistem informasi pada sekolah menengah kejujuran SMK berbasis web menggunakan metode Warpeva. Yang akan selanjutnya dibacakan oleh teman saya Guntur Cahyono. Silakan. Nama judul pengembangan sistem informasi pada sekolah menengah kejuruan berbasis web. Nama perusahaan SMK Negeri 1 Kota Bumi, alamat Jalan Brokeville No 4847 Kota Bumi Selatan. Pemilik DRA Sri Mulyani MM. Sistem yang berjalan Cisco. Tanggal mulai proyek 5 Januari 2022, tanggal akhir proyek 17 Juni 2022. Tujuan proyek untuk mengembangkan sistem informasi pada sekolah menengah kejuruan berbasis web, menerapkan aplikasi sistem informasi pada sekolah menengah kejuruan berbasis web. Detail publikasi terdiri atas 3, yaitu tujuan proposal. Tujuan membuat proposal manajemen proyek ini adalah mengembangkan sistem informasi pada website sekolah guna memberikan kemudahan saat menggunakan website kepada murid-murid dan memberi kemudahan dalam pelayanan sekolah. Versi dokumen lampiran 1, otoritas dokumen lampiran 2. Pendahuluan. Proposal pengembangan sistem informasi pada sekolah menengah kejuruan berbasis web diajukan oleh Nur Cahyono berserta tim. Nur Cahyono berserta tim mulai beroperasi pada Januari 2002. Kami akan mencoba untuk mengembangkan website sekolah yang telah digunakan SMK Negeri 1 Kota Bumi. Ringkasan eksekutif perusahaan SMK Negeri 1 Kota Bumi ini memiliki kendala dalam jadi kami di sini ingin membuat sistem informasi berbasis web yang terhubung ke database agar mempermudah perusahaan tersebut untuk mendata barang masuk dan data siswa keluar tanpa harus mencatat dan mempermudah karyawan perusahaan tersebut. Tujuan proposal untuk mengembangkan website sekolah menjadi lebih mudah diakses murid-murid sekolah dan staf sekolah. Tinjauan rekrutmen. Tahapan ini adalah tahapan perencanaan pada sistem yang akan dikembangkan. Pada tahapan ini penulis melakukan yang pertama, mengamati terhadap sistem yang sedang berjalan di SMK Negeri 1 Kota Bumi. Yang kedua, melakukan verifikasi masalah yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan. Yang ketiga, mengumpulkan permintaan user sehingga output yang dihasilkan dari sistem sesuai dengan keinginan user. Sistem ini sendiri diperuntukkan kepada staf TU SMK Negeri 1 Kota Bumi, staf keuangan, staf perpustakaan, kepala sekolah, serta guru sebagai user. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Ignatian Pratama. Solusi yang diajukan untuk mencapai tujuan awal itu dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu 1, ada ringkasan solusi. Sistem ini dibuat untuk membantu mempermudah perusahaan memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan. Solusi yang ditawarkan ini ada 5. 1, melakukan sistem informasi website pada sekolah. 2, aplikasi yang dibangun berbasis website. 3, dapat digunakan oleh orang yang mengerti komputer walau bahasa dasarnya. 4, dapat membuat laporan dengan cepat dan tersusun rapi. 5, melakukan penyimpanan data file. Penjelasan detail. Terdapat menu login untuk user, admin ketika mengunggah aplikasi. Penginputan data tersimpan ke dalam database dan dapat digunakan kapan saja ketika dibutuhkan. Uraian pekerjaan, uraian rinci mengenai pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan solusi yang diajukan. Sasaran. Pembangunan sistem informasi SMK Negeri 1 Kota Bumi adalah untuk mempermudah pada sistem informasi perusahaan tersebut.
3 komputer terinstall, pembangunan aplikasi membutuhkan software My PHP Admin dan Excel menggunakan bahasa pemrograman. Ruang lingkup yang harus dikerjakan adalah sebagai berikut. 1. Menganalisis proses yang berhubungan dengan staf. 2. Melakukan pengecekan dokumen dan laporan yang berhubungan dan staf sekolah yang rumit. Mendesain sistem informasi yang mendukung seluruh kebutuhan dan staf sekolah dan murid. 4. Membangun program untuk sistem yang telah direncanakan. 5. Penerapan dan pengujian sistem hingga layak digunakan. Selanjutnya, Oke, itu ada fase pembangunan sistem informasi, fase menganalisasi, dan fase perencanaan, dan yang ketiga ada fase pelaksanaan. Dan fase pelaksanaan ini ada 2, itu pembuatan desain keseluruhan, dan yang kedua penulisan laporan. Next. Fase implementasi sistem, yaitu implementasi sistem terdiri dari melakukan percobaan terhadap sistem baru yang telah dibuat, melatih staf sekolah dan murid-murid untuk menggunakan sistem baru ini. Pegawai harus melakukan pelatihan terlebih dahulu agar dapat mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem website. Fase pemeliharaan ini harus rutin dilakukan dalam setiap jangka waktu tertentu guna merawat sistem yang telah dibangun, juga untuk mengupgrade dan upgrade sistem agar bisa terus dikembangkan. Pemahaman itu ada 2, yaitu jika ada tanggal merah dan hasil libur nasional. Yang kedua, jika sama di waktu. Rencana implementasi di bawah ini adalah penjelasan rinci mengenai pelaksanaan pekerja. Skenario yang diajukan. Hasil yang pelaksanaan proyek adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola data, pembuatan laporan, dan transaksi pendaftaran murid dilengkapi dengan fitur login atau lapas sehingga sistem ini tidak akan dapat dibuka oleh pihak yang diberi wewenang. Organisasi proyek, pemilik proyek Nur Cahyono, Sekretaris Ina Aidil Pratama, Bendahara Pak Rohman. Kewenangan dan tanggung jawabnya mengembangkan sistem informasi pada sekolah menengah kejujuran berbasis web ini ada wewenang yang tanggung jawab tiap posisi dari Nur Cahyono dan tim sebagai perusahaan pelaksana proyek sebagai berikut. Yang pertama Nur Cahyono ini pemilik proyek, kedua Ina Aidil Pratama sebagai manajer proyek, ketiga Pak Rohman sebagai bendahara. Rencana kerja proyek lampiran 3, rencana kerja proyek laporan progres, laporan 4, laporan progres. Next. Itu ada logistik. Logistik tidak perlu dilogistik dalam pelaksanaan proyek integrasi. Biaya yang dikenakan lampiran 5 rencana anggaran. Syarat pengisinya itu pada saat melakukan tanda tangan kontrak itu 50%, pengujian sistem itu 20%. Pemasangan 20% dan 4 serah terima aplikasi itu 10%. Tes dari penyelesaiannya itu ada sistem sesuai dengan kebutuhan, kedua biaya sesuai atau tidak melebihi anggaran, ketiga tempat atau kurang dari waktu yang telah ditentukan, keempat pengujian yang lebih baik terhadap sistem. Supaya proyek selesai mengenai sistem dilakukan meliputi pertama melakukan pengumpulan sampah, kedua melakukan pengecekan virus secara rutin, ketiga mengecek kondisi server dan software aplikasi secara berkala, yang keempat membangun dan menata ulang kembali sistem yang rusak agar sistem dapat berfungsi normal kembali. 5. Membuat salin data multi proses yang ada pada komputer user maupun server ke dalam backup stroke. Yang keenam, menambah fungsi memperbarui sistem yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Batas-batasan itu ada 2, ada yang telah disepakati oleh kedua pihak, struktur sistem informasi yang sudah dikomunikasi. Lain-lainnya itu 1, garansi program. Garansi program ini memiliki 3, yaitu garansi kerusakan sistem, garansi perubahan sistem, dan maintenance sistem. Dan ada support program. Support program untuk membangun perusahaan klien jika ada kendala teknis karena ada biaya tambahan antara lain support by call atau support by email. Penutup. Demikian proposal dengan pengajuan yang kami buat. Semoga dengan adanya proposal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak dan Ibu dalam pembaruan sistem informasi yang digunakan memajukannya.
Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat lagi sudah ya. Iya.